ini dengan banyak kegiatan-kegiatan baik ibadah maupun kegiatan lain yang memberikan manfaat bagi kehidupan baik diri pribadi, lingkungan, dan juga tentu untuk membina anak-anak kita ke depan. Tolong anak-anak memang anak-anak paling seru. Di malam pertama ini insya Allah acaranya yang pertama adalah sebenarnya kita menginginkan nasihat dari pimpinan wilayah, mestinya Pak RW, tetapi saya nggak tahu ini udah ada atau belum. Barusan ada WA, kelihatannya stasiun Depok Lama macet. Jadi apa mungkin dibalik ya TLV? Jadi mungkin pertama kultum dulu yang akan diisi oleh Ketua DKM. Kemudian nanti insya Allah kalau Pak RW sudah tiba, kita akan mintakan beliau untuk memberikan nasihatnya buat kita semua. Tentu kita berharap bahwa masjid sebagai tempat berbaur, berkumpulnya dari berbagai kepentingan, dari berbagai kelompok, dari berbagai wilayah, dari RT 1 sampai RT 5, bahkan mungkin juga dari luar Melati. Karena bagaimanapun kita yakini bahwa masjid adalah rumah Allah, yang berarti rumah kita bersama. Dan oleh karena itu, kitalah yang seharusnya meramaikan masjid ini. Saya kira tidak berpanjang lebar, kami lanjutkan saja dengan kultum malam pertama. Apa isinya? Kultum apa ceramah? Kalau kultum itu kuliah 7 menit. Ya kira-kira berapa menit lah. Mungkin tepatnya ceramah tarawih akan disampaikan oleh Bapak Elvi Setiaji yang kebetulan Ketua DKM kita. Kepada beliau kami persilakan. Oh ya, sebelumnya kami sampaikan bahwa yang bertugas selaku imam salat tarawih adalah Ustadz Syaiful Hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rabbima anfa rajulun dakhala alaihi ramadana thumma salaqa qabla ayyaghfir lahu. Sallallahu alaihi wa sallam nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika min asyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Baitul Izzah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita akan memulai ibadah saum kita, ibadah puasa, ibadah tilawah Quran, ibadah
infak, sedekah dan zakat kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada jemaah yang berbahagia, Nabi sejak awal mengingatkan kepada kita semua. Nabi cenderung sudah mengetahui karakter, tabiat dan kebiasaan umatnya. Makanya dalam sebuah sabdanya yang sangat mutawatir, beliau bersabda, "Man rahima anfa rajulun dakhala alaihi Ramadana." Jadi anak-anak di atas nggak boleh bercanda. Anak-anak di atas. Jadi Nabi sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa akan datang bulan Ramadan, tetapi ada sebahagian orang, sebahagian atau sekelompok orang, atau bisa jadi sebagian besar manusia, ketika dia datang Ramadan kepadanya, tetapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia atau kelompok itu menjadi bagian orang-orang yang sangat merugi. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kenapa demikian? Karena memang kita semua tidak pernah terlepas dari salah dan dosa. Dan manakala salah dan dosa itu bertumpuk-tumpuk, tidak pernah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ibarat sebuah karat, dia akan menjadi keras, menjadi susah untuk dibersihkan. Kalau kita di manusia, maka manakala kita tidak pernah mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan semakin hitam, semakin meneras, semakin jauh dari kelembutan. Untuk itu di awal Ramadan, saya secara pribadi dan juga sebagai takmir pengurus Masjid Baitul Izah mengingatkan, mari kita manfaatkan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menghapus semua dosa-dosa kesalahan kita, manakala kita menjalankan Ramadan penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Jemaah yang berbahagia, ini sebuah warning yang disampaikan oleh Nabi kita. Mestinya seorang yang bijak, seorang yang cerdas tidak akan mengalami kesalahan pada kondisi yang sama untuk yang kedua kali. Untuk itu, kalau kita beranggapan, kalau kita mempunyai pemikiran Ramadan tahun lalu kita banyak kekurangan, banyak ketidaksempurnaan, maka saatnya saat ini mari kita sempurnakan Ramadan kita. Untuk itu pengurus Masjid Baitul Izah, kami hanya bisa memfasilitasi, menyediakan sarana, menyediakan segala sesuatu untuk sama-sama dimanfaatkan oleh kita semua selaku jamaah, selaku umat muslim. Kita jadikan Ramadan menjadi sebuah tempat kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Jadi gampangnya manakala di bulan-bulan lain kita jarang berjamaah, kita jarang menghadiri sholat fardu berjamaah di masjid, maka kita tekadkan mulai besok 1 Ramadan tidak pernah ada satu waktu pun sholat fardu kita tinggalkan di masjid. Kita bertekad. Kemudian kalau saja di bulan-bulan lalu
kita tidak pernah mengerjakan sholat sunnah rawatib baik ba'diyah maupun qobliyah, maka kita berjanji pada diri kita di Ramadan ini kita mulai tidak pernah melewati sholat sunnah rawatib tersebut. Kenapa? Karena kita tidak menjamin sholat fardu yang kita lakukan sempurna dan khusyuk, maka dengan menutupi kekurangan-kekurangan itu kita perbanyak sholat sunnah rawatib, karena ini akan menutupi kekurangan-kekurangan itu. Kemudian banyak lagi hal-hal lain kebaikan yang bisa kita berdayakan, kita bisa tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Untuk itu sama-sama kita ciptakan iklim. Ilustrasinya, kalau kita ke Mekah, kalau kita ke Madinah, maka begitu tinggi semangat kita untuk beribadah. Karena apa? Atmosfer di sana mengharuskan kita untuk banyak-banyak beribadah. Makanya kita ciptakan iklim, kita ciptakan komunitas, kita ciptakan wilayah di mana atmosfer orang-orang bergerak untuk semangat beribadah, sehingga orang yang tadinya main-main, orang yang tadinya mengabaikan banyak waktu, maka dengan melihat atmosfer itu dia akan terbawa. Dan ini menjadi amal soleh buat kita semua. Manakala kita melakukan kebaikan dan orang mengikuti kebaikan yang kita lakukan, maka pahala orang yang melakukan kebaikan itu mengalir kepada kita. Ini saja mungkin sedikit kuliah 7 menit yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum menutup, kami selaku DKM ingin menyampaikan beberapa informasi. Selain tentunya ibadah tarawih yang kita lakukan, kami juga memiliki agenda-agenda, dan ini sudah kita pampang, kita sebar melalui edaran kepada seluruh warga, dan kita sudah pasang spanduk. Untuk itu kembali, apakah hati kita tergerak, ataukah hati kita masih membatu, ataukah kita menjadi orang-orang yang akan ditinggali oleh Ramadan tanpa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sebuah hadis yang sangat populer di tengah-tengah kita, man shoma atau man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan hapus semua dosa-dosa kita seperti anak kecil yang baru lahir ketika kita memasuki Idul Fitri. Untuk itu mari kita makmurkan masjid yang ada di tengah-tengah kita. Banyak fasilitas, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kebaikan. Dan ingat, Allah menyukai orang yang istiqomah, terus menerus, sustainable, tidak pernah putus, sedikit tapi terus menerus. Itu terutama dibanding melakukan sekali besar tapi cuma sekali. Ini mungkin yang kita harus lakukan. Kemudian kami juga mengajak para jemaah untuk senantiasa melakukan sholat fardu di Masjid Baitul Izzah, karena seyogyanya warga Melati yang di atas 300 itu harusnya sholat fardu kita penuh setiap hari. Ini kita baru terkumpul setiap harinya 5-6 saf paling banyak. Itu mungkin himbauan yang perlu kami tekankan. Mari kita biasakan sholat fardu. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, Allah tidak membutuhkan kehadiran kita di masjid, tetapi kitalah yang butuh Allah, kitalah yang butuh pertolongan Allah, kitalah yang butuh kasih sayang Allah. Untuk itu, mari kita bergerak, kita mulai sesuatu di awal bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan Allah menggerakkan hati kita. Kurang lebihnya mohon maaf atas semua kekurangan, atas semua kesalahan-kesalahan yang mungkin kami selaku pengurus yang diamanahi selama 3 tahun ke depan ini. Banyak kesalahan, banyak kekurangan, kami minta dimaafkan, karena inilah keterbatasan kemampuan yang kami miliki, baik tenaga maupun waktu. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi jamaah dalam memakmurkan Masjid Baitul Izzah ini. Ini terbukti dengan grafik campaign program andalan kita dari bulan Januari sampai bulan Mei 2017. Itu grafiknya meningkat dari 10 juta per bulan, saat ini sudah mencapai 15 juta. Artinya dari peningkatan. Mudah-mudahan di Ramadan ini terus meningkat sampai akhir tahun. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Ketua DKM Bapak Ustadz Alfi Setiaji, yang kita hormati Bapak Ketua RW dan jajarannya, Bapak Ketua RT 1 sampai dari 5 dan jajarannya, tokoh-tokoh RW 05, para pendahulu kepengurusan DKM dari periode pertama Bapak Haji Dede, kedua Bapak Haji Subagio, ketiga Bapak Haji Suranto, dan keempat Bapak Ustadz Alfi Setiaji. Semakin berjumpa ketua kita pilih yang muda-muda, karena yang muda-muda itu mempunyai segala-galanya. Kalau kita yang tua, Pak, hanya di belakang saja untuk mengingatkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Selanjutnya, hormat kami kepada seluruh para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian yang kami sayangi. Syukur alhamdulillah, ukurannya kalau anak-anak sudah meramaikan masjid, Pak, itu adalah tanda yang terbaik rahmat Allah luar biasa. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu telah berhasil mendidik anaknya, telah berhasil memelihara keluarganya dari azab api neraka, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, keluargamu dari azab api neraka. Semua itu tugas kita diberikan Allah. Semua itu tugas kita. Dan tugas itu fokusnya diberikan kepada umat dan keluarga, yaitu para suami, bukan para ibu-ibu. Ibu-ibu taat ya sama suaminya, sedangkan laki-laki taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama ibundanya dan keluarganya. Tetapi kalau ibu taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ibunya. Kalau ingin ibu-ibu menjadi surga keluarga kaki ibu, taatilah Allah, taati Rasul, dan taati suami. Begitu juga bapak, kalau ingin kunci surga Anda yang memegang kunci surga istri Anda, jagalah keluarga kamu, jangan sampai diazab oleh api neraka. Itu sedikit dari kami para orang tua. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita diberikan lagi oleh Allah, terutama pada teman-teman saya yang sudah menua seperti saya ini, sudah 65 tahun. Tapi alhamdulillah kami sudah siap, Pak, kapan pun dipanggil oleh Allah. Kami sudah siap menjadi orang yang menjaga keluarga kami dari azab api neraka. Nah, kepada anak-anak kami, saudara-saudara kami yang masih muda-muda, bikinlah lebih baik lagi daripada kami. Selanjutnya, ini pada undangan ya, kepada ketua RW yang sekarang dan jajarannya, kami mengucapkan terima kasih. Syukur alhamdulillah
sampai saat ini warga RW 05 tetap kompak dan pada RT-nya 1 sampai 5 tetap kompak. Walaupun ada kekurangan-kekurangan, itu adalah tugas semua, tugas Anda semuanya. Jangan balik, jangan warga yang datang ke Anda, tetapi Anda yang turun ke warga. Itulah kalau namanya pemimpin tidak pemalu. Karena Anda telah diberikan amanah satu proyek atau selanjutnya. Jadi saya pun juga di RW sebagai penasihat, makanya pada saat ini saya sampaikan pada ketua RW dan ketua RT, kalau ada hal-hal yang perlu diteruskan, Anda jangan memutuskan sendiri dan jangan dituruti emosi, disering kepada warga. Jadi tidak ada lagi keributan di antara kita. Ingat Bapak-bapak, hidup kita hanya satu kali, Pak. Kalau yang namanya itu jatuh tempo, hilangkan rasa kebencian, hilangkan rasa ketidaksenangan, jauhkan dari diri Anda. Semakin Anda jauh, semakin Anda menghilangkan itu, insya Allah diri Anda akan berguna menjadi orang-orang yang saleh. Dan jangan lupa bergabunglah ke Masjid Baitul Izzah, yang mana Masjid Baitul Izzah dibangun berkat sumbangan urun rembuk dari seluruh warga RW 05, Pak. Dari kepemimpinan Bapak Dede, Bapak Bagio, Bapak Suranto sampai ke Pak Alfi. Beliau telah mendukung, makanya masjid kita terbentuk seperti ini. Dan anak-anak kita merayakan masjid karena program-program yang disusun oleh Bapak Ketua, mulai dari balita sampai kepada manula ada di sini, dan itu dengan biaya yang sangat minim. Selain itu juga kami terima kasih kepada para ibu Mila, Ibu Ingis, pada Ibu Ketua RW kita yang baru yang mendukung diadakannya Lipo setiap RT, setiap minggu. Dan untuk bapak-bapak sudah terpampang jadwal, Pak, semuanya ada di Masjid Baitul Izzah ini. Karena menurut Allah, masjid ini adalah salah satu tiket kita mendapat keridhaan Allah. Selagi badan Anda sehat, selagi Anda mampu, jangan dibuang kesempatan. Belum tahu esok hari panggil Allah atau nanti malam. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini kita amalkan bersama. Sekali lagi kepada seluruh warga RW 05 yang 500 kakak, marilah kita ke masjid, marilah kita menuntut ilmu di sini, karena kebaikan kita sudah mempersiapkan segala macam ilmu dunia dan akhirat. Akhir kalam, saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Hasbial. Memang nasihat seperti itu saya kira perlu buat kita semuanya. Meskipun kadang mungkin juga agak sedikit nyentil, tapi saya kira itu bagus untuk kita sama-sama menginginkan dan kita ambil hikmahnya ke depan. Termasuk saya kira nanti ini yang belum sedikit, mungkin nanti Ustadz Ashari ini yang paling tepat, termasuk untuk membawakan acara seperti ini. Sedikit memang kita harus melibatkan anak-anak, remaja. Jadi mungkin setelah itu akan kita open recruitment. Nanti mungkin Pak Sari saya paling tepat, supaya nanti mungkin mulai bulan malam besok atau malam berikutnya, biar anak-anak kita yang membawakan acara di sini, bukan seperti kita lagi. Itu mungkin Pak Sari. Ya.
Dulu ya. Kemudian selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak pimpinan wilayah kita, Bapak Masyuri Kurniawan, Bapak Haji Masyuri Kurniawan selaku Ketua RW, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala khalqi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Baitul Izzah yang dimuliakan oleh Allah, dan juga sesepuh-sesepuh yang semua alhamdulillah hadir pada malam yang mulia ini. Saya melihat bahwa saat ini sepertinya masjid kita sudah menjadi terlalu kecil dibanding pada saat dulu dibangun. Alhamdulillah, artinya perkembangan jamaah seperti yang tadi disampaikan semakin hari semakin bertambah, dan yang mengembirakan lagi adalah banyak sekali wajah-wajah baru, terutama adalah anak-anak muda, anak-anak kita, generasi-generasi, insya Allah generasi penerus kita seperti yang disampaikan oleh Ustaz Sohib, bahwa berikutnya memang mestinya sudah saatnya kita let off menjadi penjaga gawang di belakang, menjadi pendorong untuk yang maju adalah putra-putri kita, lalu penerus-penerus kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga, bahwa pada malam ini, malam yang kesekian kali Ramadan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama dan bertemu dengan Ramadan. Seperti yang disampaikan, bahwa belum tentu kita akan ketemu dengan Ramadan berikutnya. Tentu ini adalah sebuah anugerah yang tidak terhingga, yang mesti kita isi dan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk senantiasa berbuat yang optimal dalam segala hal kebaikan, dalam segala hal perlakuan terhadap keseharian kita, terhadap lingkungan kita, terhadap masyarakat kita. Saya mewakili pengurus RW 05 menyampaikan beberapa hal yang memang ini menjadi tanggung jawab dan juga bagian dari amanah yang diberikan oleh sebagian besar jamaah di sini untuk bisa menjalankan roda terkecil dari sebuah lingkungan. Perlu saya sampaikan bahwa kami dari pengurus RW 05 dalam waktu yang tidak terlampau lama coba menyampaikan beberapa hal yang sudah dan mungkin bisa dilihat oleh warga. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang saat ini menjadi tanggung jawab kami bersama, menjadi tanggung jawab warga secara keseluruhan, yang tentu ini harus diinisiasi dan harus dijalankan dan juga dimotorisasi untuk bisa diwujudkan. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami RW 05 sedang bersama-sama berjibaku untuk mewujudkan satu lingkungan yang mudah-mudahan lebih kondusif, terutama dari faktor keamanan, yaitu sedang menyiapkan yang sekarang sudah bapak-bapak semua jamaah lihat, itu adalah gate ataupun gerbang utama kompleks Melati. Mudah-mudahan sebelum lebaran ini sudah selesai, insya Allah. Itu memang
sepenuhnya saya sampaikan setelah automatic gate itu berjalan dan kemudian sempat off beberapa lama. Saat ini kita coba untuk aktifkan kembali. Memang itu harus ada di renovasi dan juga harus direvitalisasi ulang. Tetapi revitalisasi ini sendiri tidak bisa serta-merta hanya automatic gate-nya saja, tapi harus dengan kelengkapan yang lainnya. Dan insya Allah ini juga kami berpikir lebih jauh, mudah-mudahan dengan seperti desain yang sudah direncanakan akan bisa meningkatkan rasa nyaman buat warga secara keseluruhan karena lebih tertata dan lebih terasa bahwa kita masuki sebuah komplek yang dijaga gitu. Selanjutnya juga hal yang perlu dan saya yakin ini adalah kunci dari ibadah Ramadan. Saya melihat ada beberapa hal utama yang saya catat dan mungkin menjadi sharing kita bersama sebelum nanti mungkin ada penceramah khusus gitu kan. Ada beberapa hal. Pertama adalah bahwa Ramadan ini adalah sebuah cara untuk melatih diri. Kenapa? Karena kita segala sesuatunya sudah ditentukan waktunya, sehingga kita akan tetap berlatih untuk menepati sebuah komitmen waktu, komitmen janji, komitmen janji kita yang tidak tercatat tapi tercatat di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita mulai mengawali puasa, berakhir dan sebagainya, itu adalah komitmen waktu yang jauh stratanya lebih tinggi daripada sekedar catatan tertulis. Kemudian juga mengenai keseimbangan hidup. Kenapa ada keseimbangan hidup dalam Ramadan? Karena jelas-jelas sangat terlihat sekali betapa fokus kita di Ramadan itu kelihatan antara spiritual dengan kegiatan keseharian itu sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat seimbang, di mana fokus kita ibadah fokus kita berusaha juga fokus, ternyata itu lebih menghasilkan sesuatu yang seimbang dibanding mungkin 11 bulan sebelumnya terlihat bahwa seolah-olah dunia lebih melingkupi dibanding yang lain. Juga terlihat bahwa dalam Ramadan ini silaturahmi terjaga sangat sedemikian erat. Kenapa silaturahmi sedemikian erat? Yang kita mungkin ketemunya biasanya hanya seminggu sekali pada saat libur atau seminggu 2 kali, atau pada Jumat malam Ramadan adalah malam-malam di mana kita bisa bertemu dengan banyak sekali jamaah bersilaturahmi. Nah, ini adalah sebuah momen-momen yang rasanya sangat sayang kalau sampai kita hilangkan gitu ya. Kemudian juga yang tidak lupa dan sangat kita rasakan adalah momen peduli kita kepada sesama, di mana kita berbondong-bondong, kita katakanlah mungkin berebutan untuk menjamu orang, berebutan untuk bisa mengeluarkan hal-hal yang terbaik dari kita untuk kita abdikan kepada jamaah-jamaah, kepada orang-orang di jalan dan sebagainya. Ini adalah momen-momen yang sangat ditunggu, betapa kepedulian kita itu luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini rasanya adalah sesuatu yang sangat-sangat kita rindukan gitu kan. Kita bisa menjamu sesama muslim, menjamu bahkan bukan orang muslim pun gitu kan, di perjalanan di mana kita jamu, itu adalah satu momen-momen yang luar biasa, kita bisa membahagiakan orang gitu. Lalu juga mungkin dengan ibadah Ramadan ini kita tahu tujuan akhir kita apa, bahwa kita ingin menjadi orang-orang yang kemudian menjadi bersih. Nah, sama dengan keseharian kita pun kita akan tahu bahwa tujuan kita akhir apa. Tujuan kita akhir adalah mungkin ya akan mudah-mudahan kita mendapat husnul khotimah gitu kan. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa Ramadan ini membuat kita memiliki kegiatan-kegiatan mulia sepanjang bulannya gitu kan. Nah, sepanjang bulan kegiatan mulia ini tentu kalau bisa kita teruskan ke dalam keseharian nanti, itu akan menjadi yang sangat luar biasa. Juga adalah hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai
kita berlatih lebih sabar, berlatih lebih tabah selama Ramadan, di mana memang ada ujian-ujian yang secara fisikis kita alami, kita rasakan. Dan juga yang lebih penting lagi adalah kunci dari semua ini adalah kita bersyukur di mana kita mendapat kesempatan untuk terus menyiapkan hidup kita yang hanya sekali, yang seperti tadi disampaikan oleh sesepuh kita Pak Nas, bahwa hidup ini hanya sekali, dan sekali ini sebenarnya sangat cukup kalau kita berbuat. Sebaliknya hidup ini hanya sekali, dan sekali ini sangat sayang apabila kita tidak sampai bermanfaat. Nah, terakhir mungkin sekali lagi saya dan pengurus mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan memohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan dari pengurus yang selama ini mungkin masih banyak kekurangan di sana sini, tapi insya Allah kami akan terus bekerja, terus menyiapkan yang terbaik, terus berbuat baik secara terang-terangan maupun secara senyap untuk keseluruhan warga. Mudah-mudahan apa yang kami semua pengurus lakukan, meskipun ada yang mungkin belum bisa memanfaatkan atau sebaliknya, atau sudah memanfaatkan dan tahu apa tujuan kita, mudah-mudahan itu semua adalah menjadi bagian dari keinginan kita untuk berkontribusi yang tadi hidup hanya sekali. Mudah-mudahan itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dibisikin sama Pak Ketua BKM, jadi penerimaan zakat baik mal maupun penitipan zakat fitrah sudah mulai dibuka besok hari. Jadi silakan yang sudah siap untuk menyampaikan di masjid, nanti akan ada petugasnya. Terima kasih. Terus ke Pak Sarif, jangan lupa ya Pak Sarif, ada tantangan cari talent baru supaya anak-anak menjadi lebih terbiasa dengan kehidupan bersama kita. Terima kasih hadirin sekalian. Selanjutnya kepada Ustaz Saiful kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.